Assalamualaikum, hai semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Dewi Suryani dalam pertemuan kita kali ini. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kegiatan ekonomi, di mana tujuan kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak asing dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ini terdiri atas kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama merupakan kegiatan produksi, yaitu bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Pelaku kegiatan ini disebut sebagai produsen, yaitu orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi. Setiap barang atau jasa memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Ini terdiri atas 4 macam nilai guna, yaitu nilai guna bentuk atau form utility. Itu adalah suatu barang yang telah mengalami perubahan bentuk. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai yang lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu, tempe, atau susu, di mana hal ini akan sejalan dengan harga dan manfaatnya. Kemudian ada nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga yaitu nilai guna waktu atau time utility. Ini merupakan nilai guna suatu barang yang akan bertambah saat digunakan pada saat yang tepat. Misalnya jaket yang digunakan saat kedinginan dan payung yang kita gunakan saat hujan dan panas. Terakhir adalah nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna barang akan bertambah saat berpindah kepemilikannya. Misalnya, pemilik restoran akan lebih baik jika memiliki juru masak yang terkenal. Kegiatan produksi membutuhkan input berupa barang mentah dan barang setengah jadi. Barang mentah yaitu barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali, misalnya hasil perhutanan seperti kayu, rotan, karet, kemudian perkebunan seperti teh, tembakau, kopi, kemudian ada pertanian serta hasil pertambangan seperti minyak bumi. Kemudian ada barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah mengalami proses pengolahan tapi belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi sehingga nantinya menjadi barang jadi. Contohnya benang, ini dapat diolah menjadi kain nantinya. Kemudian nantinya akan menjadi hasil dari kegiatan produksi, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. Barang setengah jadi seperti halnya tadi, itu merupakan barang yang akan menjadi input kegiatan produksi lain sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan langsung oleh konsumen. Kemudian ada barang jadi, yaitu berupa barang yang sudah siap dikonsumsi oleh konsumen secara langsung untuk dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya pakaian atau furniture. Ada 3 hal yang harus diingat produsen dalam melakukan produksi, yaitu what, berkaitan dengan tujuan dari produksi, kemudian how, berkaitan dengan memilih faktor-faktor produksi dalam memproduksi barang, menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku, dan yang terakhir adalah whom, yaitu berkaitan dengan sasaran yang dituju atas barang yang diproduksi. Dibutuhkan agar kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen berjalan lancar, yaitu ada 4 faktor. Sumber daya alam atau natural resource, ini disebut juga dengan faktor produksi alam, yaitu yang disediakan secara langsung oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau labor, ini disebut juga sebagai faktor produksi tenaga kerja. Terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Ini merupakan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya seperti dokter, guru, dan konsultan. Kemudian ada tenaga kerja terlatih atau trained labor, merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga yaitu modal atau kapital, yaitu segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa.
tidak hanya berupa uang, modal juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship. Ini merupakan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi tadi sehingga dapat menghasilkan barang tertentu. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan produksi terdiri atas 4 macam bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif. Ini mencakup kegiatan yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Yang kedua adalah bidang usaha agraris. Ini mencakup kegiatan produksi yang melakukan pengolahan lahan, baik itu pertanian atau perkebunan. Kemudian ada bidang usaha industri. Ini mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti industri kertas mengubah pulp menjadi kertas. Yang terakhir ada bidang usaha perdagangan. Ini mencakup kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa dengan menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Contohnya pedagang kelontong, warung, dan agen majalah. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara kesediaan barang dengan kebutuhan. Nah, pelaku kegiatan distribusi ini kita sebut sebagai distributor. Di mana kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan gabungan dari berbagai kegiatan, misalnya pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan barang, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, atau standarisasi mutu barang. Sehingga tidak heran bahwa kegiatan ini memiliki banyak rantai penghubung, hingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan digunakan oleh konsumen. Tujuan dari kegiatan ini antara lain menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa terpenuhi, dan agar kontinuitas produk terjamin. Kegiatan distribusi ini tergolong atas 3 macam. Yang pertama, distribusi langsung. Ini tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi ini dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Dan yang terakhir, ada distribusi tidak langsung, yaitu sistem ini dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, yang terakhir dari kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan konsumsi, di mana ini merupakan kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Nah, pelaku dari kegiatan ini kita sebut sebagai konsumen. Sebagai contoh adalah kita setiap hari menggunakan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, dan bisa juga pemenuhan kebutuhan makan kita atau pakaian juga merupakan salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, siapa saja sih pelaku utama dari kegiatan konsumsi ini? Nah, pelaku utama dari kegiatan konsumsi ini ada 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua, pemerintah, dan yang ketiga, perusahaan atau industri. Rumah tangga keluarga, hal ini sangat beragam. Ini disesuaikan dengan beberapa pertimbangan, seperti pemenuhan kebutuhan pokok sebelum pemenuhan kebutuhan lainnya, kemudian penyesuaian konsumsi dengan jumlah pendapatan yang diperoleh, dan yang terakhir, menghindari kegiatan konsumtif yang tidak perlu. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi seperti pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil, kemudian juga konsumsi lain yang menunjang kegiatan masyarakat dengan menyediakan sarana publik. Misalnya, pemerintah melakukan impor pembelian daging sapi dari luar negeri untuk mencegah naiknya harga daging secara terus-menerus. Yang terakhir, perusahaan atau industri. Kegiatan mereka dalam mengkonsumsi ini untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan karyawan, kebutuhan lokasi pabrik, kebutuhan mesin, dan peralatan lainnya. Selain itu, perusahaan misalnya juga membutuhkan alat tulis kantor,
dari sistem tertentu untuk menunjang kegiatan produksi yang akan mereka laksanakan. Nah, itu dia materi kita mengenai kegiatan ekonomi pada minggu ini, anak-anak semua. Dan untuk tugas jangan lupa absen pada halaman yang Ibu berikan di atas. Kemudian silakan baca tugas dan kumpulkan pada hari Jumat besok untuk dinilai, oke? Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Semangat menjadah wajadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.